Apa sih pendidikan karakter? Ini adalah sesuatu yang bukan baru. Karakter atau pendidikan karakter sudah menjadi perbincangan, bahkan program yang sangat strategis dan berlangsung seumur hidup setiap orang. Karena ini berbicara tentang satu respons yang sangat penting di saat seseorang atau banyak orang sedang dalam kondisi tertekan atau dalam kondisi seorang sedang dipuji, dihormati oleh banyak orang. Pendidikan karakter itu berbeda dengan kompetensi. Kompetensi berbicara adalah kemampuan keahlian yang bisa membawa orang cepat kepada puncak keberhasilan. Tetapi karakter berbicara tentang kemampuan orang untuk tetap ada di puncak keberhasilan. Ini berbicara tentang respons orang ketika dia sedang ada di titik keberhasilannya. Saat ini, perbincangan tentang pendidikan karakter di kalangan dunia pendidikan menjadi sangat banyak dan sangat ada di garis depan karena Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia mencanangkan kembali pendidikan karakter menjadi sangat penting di dalam lingkungan pendidikan formal dan non-formal, bukan saja untuk para siswa tetapi juga para guru. Salah satu dari program prioritas pendidikan karakter dan pendidikan nilai untuk guru kelas. Selain itu juga mengoptimalisasi dan meningkatkan pelatihan-pelatihan untuk guru-guru BK agar fungsi sebagai guru bimbingan konseling secara optimal di semua bagian-bagian satu lembaga pendidikan sekolah formal. Apa sih karakter itu? Saya akan permudah Anda untuk memahami. Karakter itu sebenarnya ketika seseorang ada di satu kondisi, yang pertama kondisi tertekan, maka apa yang ada dalam diri seseorang itu tentang temperamen atau kepribadian dia, tentang lingkungan tinggal dia akan mendorong dia untuk bereaksi ketika dibuat tekanan. Ada orang ketika dibuat tekanan, dia bereaksi biasa saja. Misalkan dia punya bakat seorang pedagang. Kemudian dalam proses penjualan produknya, dia dihadapkan pada target yang begitu besar agar dia bisa menjual sekian produk. Dia ditantang. Dia dorong diri dia untuk bisa menjual produk tersebut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan harga yang sebaik-baiknya. Jika bakat dia cocok sebagai seorang sales, maka bagi dia itu tantangan sesuatu yang sangat menyenangkan. Itu karakter. Nah, ada orang yang ketika ditantang untuk memiliki target pekerjaannya, maka dia akan berpikir 1000 kali satu pikiran, dan begitu sangat kritis, sangat teliti, sangat detail, sampai-sampai dia jadi menunda keputusan untuk bertindak karena segitu banyaknya pertimbangan-pertimbangan untuk dia bisa meresponi tekanan yang tantangan yang dia dapatkan. Ada tipe orang lain ketika diberi tekanan, dia cuek. Dan dia memang tidak menyukai target dalam penjualan. Dia orangnya santai, tenang, dan hidupnya enak-enak saja atau menjauhi dari perjuangan yang sangat kompleks, sangat kritis yang bisa mengancam kenyamanan diri dia. Dan banyak lagi yang lain. Oleh karena itu mari kita lihat karakter itu respon saat seseorang, apakah anak, seorang guru dalam kondisi tertekan, sehingga dia bisa berespon apakah baik atau tidak baik, benar atau tidak benar, tergantung kapasitas dia, tergantung bawaan temperamen dia atau kemampuan dia untuk bisa bijaksana meresponi tekanan sekalipun itu tidak mudah bagi hidup dia. Pendidikan karakter sebenarnya sesuatu yang tidak sulit, namun perlu direncanakan dengan sistem metode yang tepat. Analisis psikometrik dengan mengupas 3 unsur ekspresi sikap manusia, yaitu pertama temperamen, yang kedua karakter, yang ketiga personality. Temperamen berbicara tentang bakat, talenta, atau potensi diri yang unik yang dipengaruhi faktor genetik seseorang. Misalkan dia seseorang yang punya bakat, tadi saya sebutkan sebagai sales, dia punya kemampuan product knowledge, kemampuan relasi, kemampuan empatik, kemampuan persuasi dari calon pembeli, maka bakat dia ketika dihadapkan pada situasi jualan produk atau jasa, maka bagi dia itu tekanan positif agar dia terdorong. Ada juga orang yang punya bakat bukan seorang pedagang, dia seorang kantoran, dia seorang audit, mungkin bagian keuangan di belakang meja. Ketika disuruh menjual produk, maka bagi dia suatu tekanan. Nah, bakat dia bukan seorang bakat pedagang, tapi bisa nggak dia berjualan? Bisa. Tapi dengan proses belajar teknik-teknik modifikasi perilaku yang sesuai dengan seorang sales atau pedagang. Kadang-kadang kalau orang seperti ini tidak siap, sehingga menimbulkan tensi perilaku atau tekanan dalam berperilaku sebagai seorang sales. Berangkat dari dia punya bakat seorang auditor atau bagian finance. Nah, itu disebut karakter. Unsur kedua tadi, yang pertama temperamen, kedua karakter, yang ketiga ada personality. Personality bicara tentang minat, maksud saya. Bagaimana dia berespon terhadap situasi yang tidak sama dengan bakat dia, maka dia bijaksana untuk menyesuaikan diri. Misalkan dia bakat seorang auditor keuangan, dia disuruh menjual produk, dia akan belajar teknik
selling yang baik, teknik closing yang baik, cross-selling dan sebagainya, sehingga akhirnya pun dia bisa menjual produk dengan baik. Pendidikan karakter itu adalah satu proses kehidupan. Bagaimana kita menata respon kita terhadap barang, orang, atau situasi yang tidak sama atau tidak baik buat kita. Tapi kita bisa adaptasikan. Kalau kita tidak memiliki bakat untuk bidang kerja itu, kita bisa melakukan teknik responding, teknik penyesuaian diri. Dan saat ini, saya menyampaikan ada satu cara yang disebut analisis psikometrik dalam program membangun sistem layanan bimbingan konseling untuk para guru, agar para guru dibekali dengan pendidikan karakter, pendidikan nilai, pendidikan konseling yang terampil dengan menggunakan teknik termutakhir, yaitu berbasis manajemen karakter. IC7 Academy sudah melakukan training bimbingan konseling untuk para guru dari hampir seluruh Indonesia yang sampai hari ini setelah 4 tahun melakukan training sudah mencapai jumlah hampir 800 para peserta. Kami menjadi mitra pemerintah dengan salah satu program prioritas pemerintah, khususnya Kementerian Dasar dan Menengah, yaitu pendidikan karakter dan pendidikan nilai untuk para guru kelas, dan juga pelatihan pengembangan bimbingan konseling untuk tiap sekolah, agar proses demi proses dalam pembinaan siswa secara holistik bisa tercapai. Bukan itu saja, ada 7 nilai kebiasaan yang akan dibangun oleh pemerintah untuk anak-anak Indonesia, agar anak-anak Indonesia memiliki kebiasaan yang positif. Peranan bimbingan konseling di sekolah menjadi sangat strategis dan sangat masif di setiap lembaga pendidikan. Oleh karena itu, saya menantang Anda guru-guru, guru BK, guru kelas, pimpinan sekolah untuk bisa mengikuti training kami, membangun sistem pelayanan bimbingan konseling berbasis manajemen karakter secara virtual tanggal 20 sampai 23 November 2004.